Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan satu topik yang diamanahkan kepada saya. Topiknya ini berupa satu pertanyaan substansial berkenaan dengan eksistensi kita menjadi bagian dari umat Islam, atau eksistensi kita menjadi bagian dari Muslim. Pertanyaannya adalah, mengapa harus bangga menjadi Muslim? Sekali lagi, mengapa harus bangga menjadi Muslim? Kalau kita menjawab pertanyaan ini, barangkali jawaban yang kemudian disampaikan bisa sangat variatif, bisa sangat subjektif, dan jawaban-jawaban itu bisa saja berangkat dari refleksi pengalaman kita dalam proses beragama. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengganti pertanyaan itu menjadi mengapa saya bangga menjadi seorang Muslim, atau mengapa saya bangga menjadi bagian dari Muslim. Saya akan menjawab secara reflektif berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang barangkali pernah saya renungkan, dan berdasarkan dampak yang muncul ketika saya berproses di dalam beragama. Yang pertama adalah ini, kalau jawabannya mengapa saya harus bangga menjadi bagian dari Muslim, maka jawabannya ada 5 karena. Oke, jawabannya ada 5 karena. Karena yang pertama adalah karena Muslim itu Tuhannya Allah. Oke, karena Muslim itu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Tuhannya Allah itu enak, karena Allah di dalam Al-Quran itu memberikan informasi kepada kita bahwa perannya itu ada 3. Yang pertama adalah Allah sebagai Rabbun, yang kedua adalah Allah sebagai Malikun, yang ketiga adalah Allah sebagai Ilahun. Jadi Allah sebagai Rabbun itu adalah Allah yang menyayangi kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang membersamai kita, begitu ya. Allah yang meninakbubukkan kita, terus kemudian Allah yang senantiasa ngajarin kita. Itu adalah Allah sebagai Rabbun. Jadi kita tidak perlu khawatir sebagai manusia, karena Allah senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran berharganya yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran, yang termuat di dalam pengalaman-pengalaman hidup nabi-nabinya, rasul-rasulnya, untuk kemudian kita jadikan sebagai contoh, begitu. Jadi itu enaknya. Yang kedua, Allah ternyata juga memberikan informasi selain menjadi Rabbun, menjadi Malikun. Allah yang menguasai alam semesta ini. Artinya bahwa kita hidup itu dalam penguasaan Allah. Berarti kita dilindungi, dikuasai, begitu, dijaga, begitu. Nah, itu Allah sebagai Malikun. Enak juga, begitu ya. Dan yang terakhir adalah Allah sebagai Ilahun. Jadi Allah menunjukkan bahwa kepada dirinya lah kita wajib menyembah. Nah, ketika kita menyembah Allah, maka ada konsekuensi di situ. Kita harus menaati seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Hidup kita itu terarah, hidup kita itu berjalan sesuai dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu enaknya kita bangga menjadi Muslim, karena Tuhan kita adalah Allah. Karena yang kedua adalah karena Rasul kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa
eksistensinya di muka bumi, diutus oleh Allah menjadi Rasul untuk kebaikan semesta alam, untuk menebar kasih sayang ke seluruh alam. Jadi kita sebagai umatnya setidak-tidaknya juga wajib meneladani apa yang menjadi keberadaan atau eksistensi atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad hidupnya diminta untuk menebar kasih sayang ke seluruh umat manusia, ke seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka kita juga wajib meneladani. Jadi keberadaan hidup kita tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga harus bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama manusia, dan juga untuk sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Nah, itu enaknya. Jadi kita punya role model yang namanya Muhammad bin Abdullah. Yang selanjutnya, karena yang ketiga. Karena yang ketiga adalah menjadi Muslim adalah menjadi bagian dari agama yang mengedepankan keselamatan, yang menjaga perdamaian. Karena Muslim adalah aktor-aktor penjaga keselamatan, aktor-aktor perdamaian. Karena Islam itu selain artinya berserah diri, Islam itu juga bisa dimaknai sebagai agama yang berorientasi kepada perdamaian dan keselamatan. Oleh karena itu menjadi Muslim adalah menjadi aktor keselamatan. Jadi itu bangganya kita menjadi pihak yang punya peran untuk menebar kebaikan, karena dengan kebaikan keselamatan orang lain akan terjaga. Apa saja keselamatan yang harus dijaga? Setidak-tidaknya ada 3. Keselamatan hartanya, keselamatan jiwanya, dan keselamatan martabatnya. Nah, itu dia. Itu enaknya menjadi Muslim. Jadi kita tidak menjadi bagian dari perusuh, tapi juru damai, orang-orang yang menebar kedamaian dan keselamatan. Yang keempat. Karena yang keempat, menjadi Muslim itu enaknya adalah karena tujuan hidup di dalam Islam itu jelas. Oke? Karena tujuan hidup di dalam Islam itu jelas. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kata Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini enak ini. Jadi hidup kita satu-satunya tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Konsekuensi logis dari ayat ini adalah bahwa selama kita melakukan aktivitas positif di dalam hidup kita dan kita niati menjadi bagian dari ibadah kita, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, maka aktivitas itu akan bernilai ibadah. Sholat sudah pasti ibadah, puasa, zakat, haji sudah pasti ibadah itu. Sudah ada bimbingan niatnya. Jadi niatnya sudah ada ajarannya begitu. Tetapi aktivitas yang lain yang kemudian kita sebut sebagai ibadah ghairu mahdhah itu kalau kita niati sebagai bagian dari ibadah, ya akan bernilai ibadah. Misalnya kita menjalankan hobi kita, lalu kemudian kita niati sebagai ibadah, ya jadinya ibadah. Kita baca buku, kita niati ibadah, ya jadinya ibadah. Kita ngopi bareng bersama teman-teman kita untuk ngobrol soal kebaikan-kebaikan, kita niati ibadah, ya jadinya ibadah. Kita olahraga pagi, sanmoran misalnya bersama keluarga kita, kalau kita niati ibadah dan juga menjaga badan kita agar tetap sehat, ya akan bernilai ibadah. Kita bantu orang lain, kita menghindari perilaku yang buruk, dan itu diniati ibadah, maka juga akan bernilai ibadah. Kita main layang-layang, kita berenang,
Kalau diniati ibadah untuk menjaga kebugaran tubuh, ya insya Allah bernilai ibadah. Nah, enaknya di situ. Karena sekali lagi Allah sudah menunjukkan rumus atau tujuan hidup manusia di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang karena yang terakhir atau karena yang kelima. Apa itu? Karena menjadi muslim itu adalah bagian dari kita menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua kayaknya orang-orang itu kemudian secara otomatis diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang dipilih yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing untuk mau menjadi bagian dari umat Islam, untuk mau beriman, untuk mau beribadah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Karena ada tuh kata-kata di dalam ajaran Islam, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Nah, itulah jawaban-jawaban atas pengalaman refleksi saya pribadi yang kemudian menjadi alasan mengapa saya harus bangga menjadi bagian dari orang Islam, atau mengapa saya harus bangga menjadi bagian dari Muslim. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara-saudara sekalian juga harus bangga menjadi bagian dari orang Muslim? Jawabannya bisa jadi sama dengan jawaban saya, tetapi juga jawabannya bisa jadi berbeda berdasarkan refleksi keberagamaan saudara masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita, sehingga sampai akhir hayat nanti kita tetap menjadi bagian dari Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.